Facebook kita, ya kan? Akhirnya kan karena saya mencantumkan nomor WhatsApp, ya kan? Akhirnya saya yang dihubungi, gitu. Padahal saya cuma edisi bantu teman. Nah, jadi penting ya untuk mencantumkan biodata kita tadi sebuah nomor WhatsApp, ya kan? Nih. Saya ingin share sedikit sini biar Bapak Ibu enggak nantinya tuh. Nanti bisa Bapak Ibu screenshot aja ya, ini ya. Ini contoh profil Facebook saya, ini kan. Kemudian, nah ini yang saya maksud tadi Bapak Ibu, kalau membuat nama itu jangan alay. Foto profilnya juga harus jelas, ya kan? Foto profil juga harus jelas. Jangan yang kameranya ngeblur. Terus tunjukkan bahwasannya kita tuh adalah seorang yang optimis, ya kan? Kalau saya foto profil tuh pakai jas, ya kan? Padahal jarang ngisi acara offline ya. Kebetulan jas itu juga nyewa juga kok, juga foto di studio. Nah, jadi Bapak Ibu bisa tuh nantinya foto di studio, ya kan? Jadi kan kameranya kan bagus nanti kan hasilnya, karena lebih terpercaya. Nah, saya sendiri, ya kan? Saya sendiri kalau prospek orang di Facebook, hal yang pertama saya perhatikan itu selalu adalah foto profil dan nama, ya kan? Kalau misalkan foto profilnya animasi, ya kan, itu jarang saya prospek. Terus namanya nggak jelas, seperti yang ditambahin ini, itu jarang saya prospek, ya kan? Tapi kalau namanya jelas, foto profil jelas, ketika saya kepoin Facebooknya, misalkan keluarga muda, ya kan, ada foto-foto keluarga bareng anak, nah itu enak banget tuh di closing itu. Jadi kita bisa masuknya, menawarkannya nanti untuk misalkan biaya tabungan pendidikan anak, seperti itu ya. Nah, tapi kalau memilih yang target market tadi, ya kan, target market kita tadi, kalau Bapak Ibu sudah menambah biodata tadi, bagian pekerjaan itu sebanyak mungkin, ya kan. Kalau saya sebanyak mungkin yang berhubungan dengan PNS, karena target saya itu orang-orang yang punya penghasilan, orang-orang yang punya misalnya ya penghasilan tetap lah, ya kan, PNS, terus pebisnis target saya, terus orang-orang yang punya impian untuk umroh atau haji, supaya saya bisa masuk nanti menawarkan produk istimewa. Makanya pekerjaan saya itu isinya seperti itu semua tadi. Oke, nanti sudah otomatis, jadi Bapak Ibu nggak perlu repot-repot mencari pertemanan, ya kan? Nanti di beranda itu pasti ada kan saran teman, ya kan? Dah tinggal di add aja, ya kan? Karena itu nantinya artinya karakternya itu sama dengan Facebook kita. Lanjut lagi. Nah, ini yang tadi ya. Contoh-contohnya bisa di screenshot Bapak Ibu. Ini untuk yang perihal apa? Biodata tadi bisa dilihat kan. Cuman yang saya tampilkan hanya 3. Kenapa? Kalau saya tampilkan semuanya, nanti ketika orang membuka profil Facebook saya itu panjang, isinya biodata semua, ya kan? Nggak tahu ini posting apa sih akhirnya. Orang ini nggak baca-baca status kita. Isinya ketika masuk profil Facebook, biodata semua. Jadi nggak perlu dicentang nantinya. Nah, ini ya, ini yang saya maksud tadi di beranda. Itu yang saran teman. Orang yang mungkin Anda kenal. Ya kan? Facebook langsung mengkelompokkan orang-orang yang sama karakternya dengan kita. Bisa Bapak Ibu lihat ya. Mengapa saya melihat saran teman ini? Anda mungkin memiliki kesamaan seperti teman bersama, sekolah, atau tempat kerja. Makanya di tempat pekerjaan saya, biodata itu saya tadi banyak sekali ya. Itu sebuah tip ya, tip dari saya. Kalau Bapak Ibu masuk ke profil Facebook saya sekarang, nggak akan kelihatan karena saya sembunyikan itu. Nah, ini yang tadi pentingnya mencantumkan website atau nomor WhatsApp, ya kan? Kalau di menu profil Facebook itu namanya tautan, ya kan? Diklik saja nanti tautan itu ada kok. Atau Bapak Ibu juga bisa browsing di YouTube ya kan, cara menambahkan nomor WhatsApp di profil Facebook itu ada nanti. Nah,
Nah, ini yang saya bilang tadi ya, kenapa pentingnya menambahkan nomor WhatsApp, ya kan? Tuh. Jadi masih tanggal 2 kemarin nih, masih tanggal 2 kemarin, ya kan? 2 November ini, jadi belum, ya sekitar seminggu berarti ya. Sekitar seminggu, Assalamualaikum, Waalaikumsalam, tiba-tiba nge-WA mau daftar, ya kan? Padahal belum saya ajak masuk, belum saya prospek tentang 3i atau apapun itu, ya kan? Masuk dia di pagi hari, ya kan? Akhirnya di siang hari langsung transfer, ya kan? Setelah saya cek, ya kan, saya tanyakan dapat dari mana sih nomor saya, atau tahu dari mana sih info tentang BI ini? Karena saya ketika closing pasti saya tanya, ya kan? Oh, taunya dari Facebook. Dari mana Facebooknya, ya kan? Oh, langsung saya klik yang di profil Facebook, nyambung ke WA. Oke, lanjut lagi di sini. Nah, selanjutnya yang keempat tadi ya. Tadi yang pertama personal branding adalah nama dan foto harus jelas, ya kan? Terus biodatanya, ya kan? Itu harus menunjukkan kita itu orang-orang yang antusias, positif, ya kan? Bapak Ibu boleh menuliskan misalkan Crown Agency 2025, walaupun belum terjadi, ya kan? Walaupun belum Crown, ya kan? Silver Agency apa? Bekerja di 3i Network, ya kan? Nah, yang ketiga ya ini mencantumkan call to me. Call to me itu CTA, istilahnya nomor WhatsApp, mencantumkan nomor WhatsApp. Nah, yang keempat, dalam membuat status, nah ini saya sebuah screenshot ya, dalam membuat status Facebook, ya kan, itu jangan yang panjang-panjang. Sekarang ini di dunia online, ini bukan zamannya bahasa promosi, ya kan. Kalau yang seperti ini saya nyebutnya bahasa promosi, ya kan. Tapi sekarang ini zamannya adalah bahasa iklan, ya kan. Sekarang adalah zamannya, kalau istilahnya itu dalam dunia internet marketing itu soft selling, bukan hard selling. Jadi Bapak Ibu kalau membuat status Facebook di sini panjang banget, malah nggak ada orang yang baca, ya kan? Orang-orang Indonesia itu malah lebih suka, ya kan, tentang quote-quote. Coba deh, Bapak Ibu sendiri pasti lebih suka tentang quote, quote yang ringkas, yang pendek, ya kan, tentang quote-quote motivasi, ya kan. Saya sendiri tuh jarang membuat status Facebook itu yang panjang nawarin 3i itu langsung, ya kan? Nggak pernah. Jadi buatlah status promosi itu yang istilahnya membuat penasaran, ya kan? Karena apa? Karena yang terpenting tujuan membuat kita status Facebook itu sebenarnya bukan closing. Ya. Kalau kayak gini Bapak Ibu, kita pasang di Facebook, ya kan? Itu nggak akan ada yang mau nantinya. Baca pun panjang banget. Karena tujuannya bukan closing, tapi tujuannya adalah respon, ya kan? Kita membuat status promosi di Facebook bertujuan untuk respon. Nah, saya tunjukkan respon-responnya. Nah, ini contohnya saya, ini kan, bisa Bapak Ibu lihat ya, responnya yang like lumayan, ya kan, lumayan banyak, ada sekitar 89, ya kan. Nah, nantinya yang seperti inilah, yang like inilah yang akan saya prospek, ya kan. Saya akan meng-like balik, ya kan, saya akan kepoin balik Facebooknya, saya akan like balik, saya akan komen dia buat status apa, selanjutnya saya akan inbox perkenalan, say hello, ya kan, nanyain sibuk apa, ya kan. Yang paling enak tuh lagi kerja apa. Kebanyakan ketika saya inbox itu kebanyakan emang rata-rata PNS ya, karena emang saya menargetkannya kebanyakan seorang PNS seperti saya bilang tadi. Responnya, jadi jumlah like-nya yang komentar, ini kan. Tuh, quote-quote seperti ini saya suka untuk memancing respon. Karena kan seperti yang saya sampaikan tadi, tujuannya membuat status promosi itu bukan closing, melainkan respon. Nah, ada 183 yang nge-like itu kan. Yang membagikan ada 3, yang komentar ada 59. Itu istilahnya udah kolam itu. Ini udah daftar nama kalau main offline tuh. Ya kan?
Jadi mudah kan, hampir sama ya, main online sama main offline tuh mirip-mirip sebenarnya. Jadi kalau mau nyari daftar nama ya di sini, buat status ya kan, kita lihat responnya ya kan, yang nge-like yang ini kita like balik ya kan. Jangan sampai ya yang udah nge-like atau yang komen itu kita nggak, istilahnya nggak mampir juga, nggak mampir ke Facebooknya, nggak nge-like balik, nggak komen balik. Karena apa? Nanti percuma, akan dijauhkan pertemanan kita oleh Facebook. Jadi percuma nantinya kita membuat istilahnya rajin promosi, teman banyak, jumlah teman mungkin 3.000, 4.000, tapi kita nggak melakukan interaksi. Itu sama aja. Jadi Facebook itu sama aja kalau dengan dunia nyata ya. Kita aja kalau diem-diem aja, kalau di dunia nyata gini kan nggak ada interaksi, akhirnya orang juga cuek ya kan. Makanya kalau ada mitra itu, aduh baper nih, aku udah membuat status Facebook yang like dikit ya kan. Nah, itu masalahnya biasanya ada dua, kurang interaksi ya kan. Yang kedua, banyak teman tapi banyakkan itu teman-temannya tidak aktif ya. Itulah pentingnya kita membuat selalu membuat daftar nama di Facebook gitu ya. Artinya dengan daftar nama itu dengan cara kita mengolah target market itu dengan nambah add pertemanan lagi, hapus lagi yang enggak, istilahnya enggak aktif-aktif ya kan. Tuh. Jadi jangan membuat status, jangan asal-asalan ya kan. Terus tunjukkan juga bahwasanya nge-share juga nih foto-foto diri kita. Itu juga bagus loh. Kita kalau lagi jalan-jalan atau apa ya kan, kita share fotonya di Facebook. Membangun personal branding. Kita ingin dikenalnya sebagai apa, tapi janganlah kalau nge-share foto itu istilahnya yang kurang baik lah, ya kan. Buat pancing orang itu, istilahnya fotonya itu yang menarik. Status juga begitu. Status itu status yang lucu-lucu, ya kan. Status yang menginspirasi, status motivasi. Orang di dunia online lebih suka itu dibandingkan kita terang-terangan langsung. Kalau mau terang-terangan langsung, jualannya bukan di proses promosi, tapi lewat inbox atau messenger. Paham ya Bapak Ibu? Mudah kan? Oke. Mungkin, nah ini contohnya ya, kalau saya membuat status promosi, di sini jarang ada yang nawarin. Paling banyak itu quote malahan, quote dan foto. Oke, mungkin itu saja Bu Esther dan Pak Sandy. Saya matikan dulu bagi layarnya. Ya, oke. Terima kasih Pak Teddy untuk sharingnya. Kita udah belajar ya hal-hal praktis bagaimana kita mulai menempatkan diri di dunia media sosial yang bisa dilihat oleh banyak orang ya, dimulai dari profil kita, kemudian bikin status, bikin quote atau ya macam-macam ya. Intinya kira-kira apa yang kita lakukan itu menarik perhatian orang banyak sehingga bisa komen ya, terjadilah silaturahmi, ada obrolan ya. Kadang-kadang kita buat status semenarik mungkin, tapi kadang-kadang nggak ada yang komen ya. Like sih ada, tapi komen nggak ada. Nah, tinggal kita PR ya, gimana kita konsisten ya. Kita juga bukan cuma sekedar bikin status, tapi sesekali lah like, komen ya, memberikan apresiasi buat orang-orang yang ada di Facebook yang kita lihat mereka positif, nggak apa-apa, kita memberikan apresiasi. Ada yang ulang tahun mungkin kita juga ikut memberikan ucapan selamat ya, walaupun kita nggak kenal ya. Itu salah satu bentuk kita mulai membangun silaturahmi. Baik Pak Teddy, kita masih ada 5 menit lah ya, saya kasih untuk closing statement. Silakan. Oke, closing statement dari saya ya. Jadi buat Bapak Ibu ya, karena saya menjalankan bis ini 90% lah, closingan saya via Facebook, saya mengajak Bapak Ibu semuanya kita manfaatkan Facebook kita sebaik mungkin. Jangan Facebook itu dijadikan sebagai alat-alat istilahnya ya buat status galau lah ya kan. Jangan tunjukkan kita tuh orang yang tidak antusias, positif ya kan. Market di Facebook itu sangat amat besar. Dan hal yang tadi saya sampaikan ini itu masih hal yang istilahnya kecil, umum, sederhana, ya kan, sederhana sekali. Tapi
Dari situlah pentingnya, karena orang kebanyakan gagal closing itu di situ. Wah, aku ragu-ragu nih, ya kan? Aku ragu-ragu nih mau transfer, ya kan? Aku takutlah ini kan, takutlah kalau join sama ini atau apa, karena nggak jelas orangnya. Jadi perbaiki dulu profil personal branding kita. Nah, cara ngeceknya gimana nih? Cara ngecek berhasil atau tidaknya kita menerapkan personal branding tadi, Bapak Ibu saya nonton ulang ya siaran tadi ya, diterapkan, ya kan? Setelah 1 bulan, tanyakan ke teman-teman terdekat, ya kan? Kamu kalau tanyain, survei aja survei, tanyain biasa survei. Kamu kalau ngelihat aku di Facebook tuh kayak apa sih? Nah, nanti dia nanya, kamu tuh apa sih? Kok jualan apa nih? Apa sih kok umroh-umroh? Kalau saya dulu ketika produk Istiqmal diluncurkan, ya kan, status saya itu banyak tentang umroh. Nah, ada beberapa tante sama paman saya itu nge-WA saya, sekarang kamu jadi istilahnya jadi agen umroh ya, travel umroh ya, padahal bukan. Nah, tapi disitulah artinya personal branding saya itu berhasil gitu. Jadi Bapak Ibu juga seperti itu, tanyakan nanti setelah 1 bulan, ya kan, tanyakan ke teman terdekat, kamu kenal saya di Facebook tuh kayak apa sih? Kamu ini kayak apa sih tuh teriak-teriak itu? Enggak, aku kurang pahami. Nah, di situ berarti kalau kalau dia istilahnya kamu di Facebook biasa-biasa aja, gini gini gini. Nah, itu berarti personal brandingnya belum berhasil, ya kan? Cara ngetesnya atau menakarnya seperti itu, Bapak Ibu. Nah, mungkin itu saja, Bu Esther. Itu. Ya, oke, baik. Terima kasih untuk closing statement-nya. Hal-hal kecil yang perlu kita perhatikan dalam berselancar di dunia media sosial. Baik, terima kasih Pak Teddy untuk sharing dan ilmunya. Semoga kita ketemu lagi di bulan-bulan berikutnya dengan sharing-sharing yang menarik, tips dan strategi sukses yang praktis yang bisa kita kerjakan. Terima kasih. Salam hebat luar biasa. Pasti Crown. Oke, Bapak Ibu yang belum isi absen silakan isi absen, dan kita nanti ketemu lagi di besok jam 2 siang atau pukul 14.00